Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di tengah panasnya gurun Yordania, tumbuh pohon yang ranting dan daunnya begitu rindang. Ini sulit dipercaya. Bagaimana mungkin ada tumbuhan yang bisa tumbuh di tengah gurun pasir? Tumbuhan tersebut dinamai dengan pohon sahabi, pohon peneduh Nabi Muhammad SAW yang hidup sudah ribuan tahun. Lantas, apa kelebihan pohon peneduh Nabi Muhammad SAW itu? Keajaiban apa yang dimiliki pohon sahabi? Peristiwa apa saja yang pernah terjadi di pohon sahabi? Seperti apa kondisi pohon sahabi sekarang? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Pohon sahabi disebut-sebut sebagai pohon yang diberkati, pohon yang menjadi saksi kebesaran Nabi Muhammad SAW. Ajaibnya, pohon tersebut diperkirakan sudah berusia 14 abad. Namun meski sudah berusia ribuan tahun, pohon sahabi masih berdiri kokoh. Pohon sahabi letaknya di bagian utara padang pasir Yordania. Dalam radius ratusan kilometer, tak ada pohon lain yang hidup. Pohon sahabi berdiri sendiri, tanpa tumbuhan lainnya. Pohon sahabi yang tumbuh kesepian ini dipercaya sebagai saksi pertemuan biarawan Kristen bernama Bahira dengan Nabi Muhammad SAW. 3 manuskrip kuno yang ditulis oleh Ibnu Hisham, Ibnu Sa'ad al-Baghdadi, dan Muhammad Ibnu Jarir al-Tabari menceritakan tentang kisah Bahira yang bertemu dengan bocah kecil calon Rasul terakhir. Bocah kecil yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Saat pertemuan pertama dengan Bahira, Muhammad baru berusia 12 tahun. Muhammad kala itu menemani Abu Thalib yang tak lain adalah pamannya sendiri. Mereka tengah melakukan perjalanan untuk berdagang ke Suriah. Bahira bertemu dengan kelompok kafilah tersebut dan mengajak untuk beristirahat. Bahira telah mendapat firasat kalau ia akan bertemu dengan sang nabi terakhir. Diperhatikannya masing-masing tamu. Namun tak satu pun di antara mereka yang melihat tanda-tanda mukjizat. Ternyata masih ada satu anggota rombongan yang tak ikut masuk ke dalam rumah Bahira. Muhammad kecil ternyata diminta oleh pamannya menunggu di bawah pohon untuk menjaga unta. Ketika Bahira melihat Muhammad sedang berteduh di bawah pohon sahabi, Bahira takjub menyaksikan cabang pohon sahabi merunduk untuk melindungi sang pemuda tersebut. Bahira pun meminta kepada rombongan agar bocah kecil tersebut diajak masuk dan ikut bersantap. Saat berjalan menuju rumah Bahira dari pohon sahabi, segumpal awan memayungi Muhammad kemanapun ia pergi. Hal inilah yang menambah yakin Bahira bahwa pemuda tersebut benar-benar nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok nabi yang sudah diramalkan kedatangannya. Bahira lantas berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga pemuda cilik itu, karena kelak pemuda cilik yang tak lain adalah Muhammad akan membawa berkah bagi umat manusia. Tetapi tak jarang pula ada orang yang ingin mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Pohon sahabi menjadi saksi kebesaran Nabi Muhammad SAW. Inilah pohon yang menjadi titik pertemuan pertama Nabi Muhammad SAW dengan Bahira, sosok yang mengetahui tanda-tanda kenabian sejak usia Nabi Muhammad SAW masih muda. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Ternyata apa yang dirasakan oleh sang pendeta yang bernama Bahira tentang Muhammad memang benar. Setelah berusia 40 tahun, Nabi Muhammad diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul terakhir. Bahkan selepas pertemuan Bahira dengan Nabi Muhammad SAW, pohon sahabi masih berdiri kokoh di Yordania. Inilah salah satu keajaiban yang dimiliki pohon sahabi, pohon yang dijuluki sahabat Nabi yang masih hidup hingga saat ini. Hingga kini, pohon sahabi tumbuh besar, subur juga rimbun. Tidak ada yang berubah, masih sama seperti pertama kali Nabi Muhammad SAW menyambangi pohon tersebut. Pohon sahabi pertama kali ditemukan oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. Ia adalah mahasiswa yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di Universitas Cambridge. Ia ditugaskan oleh pamannya, Raja Hussein, untuk bekerja di perpustakaan Royal Archives. Pangeran Ghazi kemudian mempelajari arsip negara dan sejumlah literatur di sana, hingga ia mulai menyadari dokumen tentang pohon pada masa Raja Abdullah I tidak dimasukkan sebagai situs suci saat dilakukan inventarisasi. Bersama dengan otoritas pemerintah Yordania, Pangeran Ghazi kemudian menemukan referensi dari teks-teks kuno yang menyebut pohon sahabi berada di wilayah padang pasir utara Yordania. Pangeran Ghazi kemudian mengajak sejumlah ulama terkenal, termasuk Mufti Besar Surya Syekh Ahmad Hassoun, untuk melakukan pengamatan pada pohon yang tertulis dalam catatan rohib bernama Buhairah. Sesuai dengan pengamatan yang mereka lakukan,
ternyata pohon sahabi, sesuai dengan referensi kuno yang ditemukan di perpustakaan Royal Archives. Sebelumnya, sang pangeran pun telah mempelajari tentang pohon di masa Raja Abdullah I. Saat itu, Pangeran Ghazi mendapatkan pengetahuan bahwa terdapat sebuah pohon yang terletak di wilayah Safawi, Provinsi Sarqa. Sebuah pohon yang menjadi saksi pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan biarawan yang bernama Bahira. Meski telah 14 abad berlalu, pohon yang terletak 150 km dari kota Amman ini tak pernah layu, berdiri kokoh meskipun di daerah gurun yang tandus. Keberadaan pohon sahabi yang menjadi sahabat Nabi ini telah dilindungi. Pohon sahabi kini dibuatkan pagar oleh pemerintah setempat. Kini pohon sahabi pun kerap disambangi oleh berbagai umat muslim dari penjuru dunia. Bagaimana tidak, para kaum muslimin juga ingin melihat bagaimana dahsyatnya mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menghidupkan pohon sahabi tetap hidup walaupun berada di daerah yang tandus. Lalu bagaimana potret kondisi terkini pohon sahabi? Mendengar kisah dan mukjizat dari pohon sahabi, tentu kamu penasaran dengan kondisi terkini pohon tersebut. Pohon sahabi hingga kini tak henti-hentinya dikunjungi oleh wisatawan. Pohon sahabi ramai pengunjung, bukan tanpa alasan. Para wisatawan yang berkunjung ingin melihat secara langsung pohon ajaib sekaligus pohon yang termasuk salah satu sahabat Nabi itu. Al-Habib Umar bin Hafiz pun pernah mengunjungi pohon sahabi. Ternyata perjuangan Nabi Muhammad SAW saat masih hidup disaksikan langsung pohon sahabi. Itulah mengapa sahabi juga termasuk sahabat Nabi yang masih hidup hingga saat ini. Selain dari sahabat Nabi dari kalangan manusia, pohon sahabi menjadi satu-satunya tanaman yang pernah melihat wajah, juga bahkan pernah menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW. Pohon sahabi menyimpan banyak keajaiban. Salah satunya bisa mengeluarkan air dari bawah batang pohonnya. Hal ini sangat ajaib karena pohon sahabi tumbuh di atas gurun. Tidak ada satupun tumbuhan yang bisa tumbuh di sekitar sahabi. Pada saat yang bersamaan, pohon sahabi justru bisa mengeluarkan air. Tak hanya bisa memberikan air yang segar, pohon sahabi juga mampu hidup dalam cuaca yang ekstrim. Mampu hidup di tengah gersanya padang pasir. Tinggi pohon sahabi mencapai 11 meter, dengan luas rimbun sekitar 12 kali 20 meter. Masya Allah, pohon yang menjadi saksi kerasulan Nabi Muhammad SAW ini dilestarikan dan dijaga oleh pemerintah Yordania. Sekelilingnya dilindungi pagar. Pohon sahabi dijaga dan dipantau secara rutin. Meski demikian, pengunjung tetap diperbolehkan masuk ke area pohon sahabi. Sahabat beriman, jika mendapat kesempatan berkunjung ke pohon sahabi, apa yang akan kamu lakukan? Semoga kita bisa berkesempatan mengunjungi pohon sahabi, pohon sahabat Nabi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.